cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan BEM UI? Saat ini, ketuanya, Leon Alvinda Putra, terkesan bersembunyi. Dia menolak untuk hadir di berbagai acara seperti talk show di TV untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dengan mengeluarkan rangkaian tweet tentang Jokowi sebagai King of Lip Service. Sempat beredar kabar bahwa dia bersembunyi di safe house. Kemudian beredar cerita bahwa akun-akun para pengurus BEM diretas. Tentu saja cerita ini kemudian diikuti dengan narasi bahwa ada pembungkaman kebebasan akademik di negara ini. Buat saya sih, ini cuma drama yang dibuat-buat. Dan ini membuat saya semakin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan BEM UI? Bagaimana kita membaca rangkaian tweet dan meme kontroversial yang mereka buat? Apakah ini sekedar blunder yang lazim dilakukan anak-anak muda tidak berpengalaman, atau ini adalah bagian dari sebuah gerakan yang lebih terorkestrasi? Dengan kata lain, apakah ini sebuah kelalaian akademik atau sebuah langkah politik yang memang terukur dan terencana? Saya akan mulai dengan apa yang saya sebut sebagai cacat logika saat BEM berusaha membangun argumen bahwa Jokowi adalah seorang pembohong. Saya mengetik BEM karena menurut saya cara BEM tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi adalah pembohong tidak memiliki landasan argumen dan bukti yang cukup. Bahkan terkesan sembarangan dan mengada-ada. Contoh yang paling menonjol adalah kritik BEM bahwa revisi Undang-Undang ITE yang diajukan pemerintah adalah bentuk penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Padahal siapapun yang belajar tentang kebebasan informasi di Indonesia dengan mudah akan menilai bahwa revisi Undang-Undang ITE yang kini ditawarkan pemerintah justru mencegah jangan sampai undang-undang tersebut bisa mengkriminalisasi mereka yang berani bicara bebas. Kesalahan BEM membaca isi revisi Undang-Undang ITE menurut saya sangat ceroboh. Begitu juga dengan kritik-kritik mereka pada revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, penangkapan pengunjuk rasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata yang paling tepat adalah mereka sembarangan. Dan itu mencerminkan kedangkalan kemampuan analisis yang sangat mendasar, yang seharusnya tidak terjadi pada mahasiswa-mahasiswa UI. Karena itulah saya menganggap rangkaian tweet yang menghina Presiden Jokowi adalah sebuah bentuk kepandiran. Tapi pandangan saya ini sebenarnya didasarkan pada asumsi bahwa BEM UI memang ingin mengajukan kritik yang dilandasi pada ketulusan untuk mengoreksi pemerintah. Kritik mereka mungkin bodoh, tapi sebenarnya tidak ada niat jahat di situ. Mereka cuma terburu-buru saja mengkritik, tapi tidak ada yang lebih buruk dari itu. Ini lain ceritanya kalau apa yang dilakukan BEM UI ini dilihat sebagai sebuah manuver politik. Kalau ini adalah langkah politik, mereka memang tidak perlu peduli dengan disiplin berpikir. Mereka tidak perlu peduli dengan apakah argumen mereka solid atau bukti yang mereka ajukan memang sahih. Yang perlu mereka pikirkan hanyalah apa akibat politik dari rangkaian tweet dan meme mereka. Tidak usah benar, yang penting tujuan tercapai. Kalau ini yang terjadi, memang urusan menjadi lebih runyam, terutama kalau dikaitkan dengan pertanyaan. Jadi tujuan politik apa yang ingin dicapai BEM UI? Tapi sebelum sampai ke jawaban itu, saya ingin mengajak Anda melihat mana yang lebih mungkin. BEM bertindak sebagai kelompok intelektual atau sebagai kelompok politik? Saya khawatir kemungkinan kedua yang lebih kuat. Pertama-tama BEM UI terkesan tidak ingin berdiskusi. Setelah mereka melempar bom, mereka lari bersembunyi. Memang dengan narasi heroik bahwa mereka menghindar karena mengalami persekusi. Tapi yang jelas, mereka memilih tidak mempertanggungjawabkan wacana yang mereka lempar ke publik. Dan ini sangat mungkin terjadi karena mereka tahu bahwa kalau dibedah secara akademik, wacana yang mereka lontarkan itu penuh dengan cacat logika. Karena itulah mereka menghindar dari pembicaraan mengenai substansi. Yang mereka hendak bangun adalah bahwa Jokowi adalah pemimpin yang buruk karena terus ingkar janji. Dan ketika pihak Direktur Kemahasiswaan UI memanggil mereka untuk memintai klarifikasi, mereka angkat itu sebagai bukti tentang matinya kebebasan akademik di UI. Dan itu terjadi karena UI dikendalikan oleh pemerintah. Kedua, yang melahirkan rangkaian tweet dan meme ini bukanlah divisi dalam BEM yang lazimnya melakukan kajian kebijakan. Jadi di BEM itu ada pembagian kerja. Yang serius mempelajari kebijakan dan melakukan analisis adalah divisi kajian strategis. Produk-produk yang dilahirkan mereka biasanya serius dan bertanggung jawab.
Nah, yang bertanggung jawab dalam meme kontroversial ini adalah Brigade 2021. Brigade 2021 adalah sebuah organ taktis berisi para mahasiswa baru di bawah naungan Departemen Aksi dan Propaganda. Mereka yang bergabung dalam Brigade 2021 belajar tentang cara-cara menyusun propaganda dan manajemen aksi. Dengan kata lain, rangkaian meme menghina presiden itu adalah bagian dari kegiatan propaganda UI. Menariknya, dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi, Leon juga mengakui bahwa apa yang dilakukan mereka adalah propaganda. Karena itu, kembali ke pertanyaan yang tadi saya ajukan. Apa tujuan politik yang hendak dicapai dengan melakukan propaganda yang menghina Presiden Jokowi? Dan sebagaimana kalau kita melakukan analisis propaganda, yang harus dilihat adalah apa yang terjadi kemudian setelah propaganda dilancarkan. Saya akan menyebut sejumlah indikator menarik. 1. Dalam perdebatan terbuka saya dengan mahasiswa bernama Pedro Marhaen yang mengklaim dirinya memang ditugaskan untuk menghadapi saya dalam kasus BEM UI, ia menyatakan tujuan mereka adalah menurunkan Jokowi sebelum 2 periode kepresidenan berakhir. Debat saya dengan Pedro itu sendiri disiarkan oleh channel YouTube FNN, sebuah channel yang dikelola Hersu Benu Arif, seorang pembenci Jokowi sejati yang sering menampilkan Rocky Gerung. Kedua, beredar melalui Instagram ajakan untuk menurunkan Jokowi dari Ketua Umum HMI MPO Afandi Ismail. HMI MPO adalah HMI Majelis Penyelamat Organisasi yang dulu diketuai Egy Sujana. Afandi mengatakan Jokowi turun bentuk pemerintahan sementara. Ketiga, di berbagai perguruan tinggi negeri lain lahir aksi solidaritas terhadap BEM UI. BEM UGM bahkan mengekor BEM UI dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi adalah juara umum ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Ada sejumlah contoh lain, namun yang jelas terlihat ada peningkatan eskalasi upaya untuk mendelegitimasi pemerintah Jokowi dengan menggunakan kasus BEM UI sebagai faktor picu. Bahkan ketika Presiden Jokowi meminta agar kampus tidak menghambat kebebasan bicara mahasiswa, pernyataan itu disinisi sebagai bentuk kebohongan selanjutnya dari sang presiden. Jadi salah satu kemungkinan adalah segenap propaganda politik itu adalah bagian dari sebuah gerakan kolektif dan mungkin terorkestrasi untuk melakukan upaya pengerusan Jokowi. Terus terang sih, saya tidak percaya propaganda ini akan berdampak serius pada kekokohan pemerintahan Jokowi. Buat masyarakat luas, apa yang disuarakan oleh gerakan mahasiswa dan mereka yang berusaha menungganginya akan terdengar sebagai hal mengada-ada. Sebaliknya, pada akhirnya gerakan mahasiswa hanya akan nampak sebagai kekuatan yang mungkin bodoh atau terkesan melayani kepentingan politik kelompok-kelompok anti-Jokowi. Sangat memprihatinkan. Karena itu, saran saya pada mahasiswa, gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.